Setelah seminggu mengatakan tidak memiliki bukti adanya pasukan Korea Utara di Rusia, para pejabat Amerika dan NATO kini secara resmi mengatakan Pyongyang memang telah mengerahkan sejumlah besar tentaranya. Seorang pejabat senior pertahanan Biden mengatakan mereka tahu ribuan pasukan Korea Utara saat ini berada di Rusia untuk dilatih. Tetapi Amerika belum tahu apa misi sebenarnya pasukan Korea Utara tersebut, termasuk apakah mereka pada akhirnya akan benar-benar bertempur di Ukraina. Pejabat itu menambahkan jika akhirnya pasukan Korea Utara bertempur, itu menandakan meningkatnya keputusasaan Presiden Putin dalam perangnya melawan Ukraina. Rusia dia sebut menderita korban yang luar biasa di medan perang setiap hari. Jika Rusia perlu meminta bantuan Korea Utara untuk mendapatkan tenaga kerja, itu tidaklah menunjukkan kekuatan Rusia, tetapi pertanda keputusasaan di pihak Kremlin. Di Roma, Italia, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin juga menyampaikan wawasan serupa. Dia mengakui sekarang telah melihat bukti bahwa ada pasukan Korea Utara yang telah pergi ke Rusia. Namun Pentagon belum memastikan berapa banyak dan apa yang akan mereka lakukan. Austin mengatakan Amerika Serikat masih berusaha memastikan tentang maksud pengerahan pasukan Korea Utara. Austin menegaskan jika mereka adalah pihak yang berperang bersama atau jika niat mereka adalah untuk berpartisipasi dalam perang, itu adalah masalah yang sangat serius. Itu akan berdampak tidak hanya di Eropa, tetapi juga akan berdampak di Indo-Pasifik. Di Brussels, Jerman, juru bicara NATO Farah Dahlalah juga mencatat kehadiran pasukan Korea Utara di Rusia. NATO menyebut jika pasukan ini ditakdirkan untuk bertempur di Ukraina, itu akan menandai peningkatan signifikan dalam dukungan Korea Utara terhadap invasi Rusia dan tanda lain dari kerugian signifikan Rusia di garis depan. NATO secara aktif berkonsultasi dengan aliansi terkait masalah ini. Menurut Dahlalah, Dewan Atlantik Utara akan menerima pengarahan dari Korea Selatan dan segera membahas masalah ini lebih lanjut. Rusia sejauh ini masih enggan untuk mengomentari kabar tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, ketika ditanya tentang masalah itu, mengatakan bahwa pasukan tersebut milik Korea Utara. Untuk itu, dia meminta wartawan mengkonfirmasi masalah itu ke Pyongyang. Sebelumnya, Ukraina dan Korea Selatan telah memastikan keberadaan pasukan Korea Utara di Rusia. Kepala Badan Intelijen Pertahanan Ukraina atau GUR, Letnan Jenderal Kirilo Budanov, memperkirakan pasukan Korea Utara akan segera masuk ke medan perang. Budanov menyebut ada hampir 12.000 tentara Korea Utara telah di Rusia. Sementara pejabat intelijen Korea Selatan mengatakan ada sekitar 3.000 saat ini. Total 10.000 personil diharapkan akan dikirim. Dari jumlah itu, sekitar 1.500 adalah pasukan operasi khusus elit. Seoul menyebut setelah gelombang pertama tiba di Rusia pada 8 hingga 13 Oktober, 1.500 tentara tambahan telah dikirim ke sana. Pasukan itu belum tiba di garis depan dan masih ditempatkan di fasilitas militer di Rusia. Badan Intelijen Korea Selatan atau NIS menyebut seorang tentara Korea Utara menerima gaji yang setara dengan sekitar 31 juta rupiah setiap bulan untuk tugasnya di Rusia. NIS menambahkan para instruktur Rusia yakin tentara Korea Utara bugar secara fisik dan mental, tetapi mereka kurang memahami peperangan modern seperti serangan pesawat tak berawak. Korea Selatan juga memperkirakan akan ada banyak korban di pihak Korea Utara. Budanov di bagian lain mengatakan pengiriman pasukan ini bukan karena kebaikan hati Kim Jong-un. Ini dilakukan karena Moskow memberinya teknologi senjata nuklir sebagai balasannya. Ini dilakukan karena Moskow memberinya teknologi senjata nuklir sebagai balasannya.
Budanov menggambarkan ketentuan rahasia perjanjian itu sebagai imbalan uang tunai dan pengetahuan Rusia sebagai imbalan atas manusia dan rudal Korea. Rusia membantu Korea Utara menghindari sanksi dan memperkuat kemampuan nuklirnya. Secara khusus, Budanov kepada The Economist mengatakan Rusia sedang mentransfer sejumlah teknologi untuk senjata nuklir taktis berdaya ledak rendah dan sistem peluncuran rudal kapal selam. Namun media itu mencatat tidak ada bukti independen yang mendukung klaim ini. Para pejabat di Gedung Putih, Pentagon, dan NATO belum mengatakan bagaimana mereka akan menanggapi jika pasukan Korea Utara terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina. Sebelumnya, pejabat Amerika, diplomat Asia Timur, dan staf Kongres mengatakan tidak banyak yang dapat dilakukan Amerika. Mereka mengakui Washington tidak membuat kemajuan sedikit pun dalam memperlambat program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Dan jika tidak dapat melakukannya, maka Washington hanya dapat melakukan sedikit hal untuk menghentikan pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia. Kehadiran 12.000 tentara Korea Utara mungkin tidak akan mengubah hasil pertempuran secara drastis, meskipun sekitar 1.500 diantaranya disebut sebagai pasukan elit. Namun dengan lebih banyak pasukan yang dimilikinya, Kim akhirnya dapat meningkatkan pasokan pasukan ke Rusia secara dramatis. Demikian sahabat Jejak Top informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.